3 prinsip. Nah, prinsip pertama itu adalah pembelom. Pembelom itu adalah kesadaran dari masyarakat bahwa di dalam setiap interaksi dalam memenuhi kepentingan mereka tadi selalu ada benturan. Tetapi dalam masyarakat Dayak itu dikendalikan oleh yang namanya hakam belom. H itu saling dan belom itu hidup, saling menghidupkan, bukan saling mematikan gitu ya. Nah, secara umum kita mengatakan bahwa itu adalah konsep kebersamaan. Dan secara khusus itu ada konsep berbagi, ada toleransi gitu ya. Ada gotong royong di dalamnya itu gitu ya. Jadi itu harus hakam belom. Sebuah tatanan nilai adat yang mengatur kehidupan bersama tadi. Kemudian juga kita juga menurunkan di dalam pemikiran itu tadi, misalnya konsep pintar harati gitu ya. Konsep pintar harati itu adalah sebenarnya orang tadi harus memiliki pengetahuan yang cukup di bidangnya, tetapi juga dia harus skill, punya keahlian gitu ya. Nah, sehingga orang itu harus pintar harati ya. Orang tuh dia memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki keterampilan gitu ya, keahlian gitu ya. Kemudian lagi konsep-konsep isen mulang misalnya ya. Isen mulang itu memang konsepnya itu kan pantang mundur ya. Tapi dalam konsep kekinian yang kita kembangkan dari konsep isen mulang itu adalah yang pertama itu adalah orientasi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kedua berorientasi pada hasil atau prestasi. Nah, itu yang selalu kita dorong ke dalam pemikiran mahasiswa ini gitu ya. Konsep-konsep ini kan tertuang dalam satu buku waktu itu, pembinaan karakteristik karakter. Pembinaan karakter masyarakat kampus gitu ya. Kebetulan saya ditunjuk untuk membuat sebuah buku tentang pembinaan karakter di kampus ya. Nah, pilihan saya adalah kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah itu. Nah, seperti itulah yang saya harapkan mahasiswa yang ada di kampus ini gitu kan. Kita boleh saja berbeda-beda kan, tapi dalam keberbedaan selalu ada hakam buah, selalu berinteraksi kembali gitu ya, hakam bel. Jadi konflik itu sebagai suatu hal yang biasa, atau perbedaan pendapat sebagai suatu hal yang biasa. Tetapi itu hakam belum, tetapi juga kita harus tetap menjaga persatuan itu. Hakam belum, hakam buah gitu ya. Nah itu. Jadi kita junjung tinggi itu gitu kan. Makanya penyang hinji simpe paturung batemburak. Itu bukan kata yang sederhana gitu ya. Sebetulnya dalam bahasa orang Dayak itu kan yang satunya bahasa katanya gitu kan, bahasa penutur laki-laki dan penutur perempuan. Penyang hinji simpe paturung batemburak. Itu menggambarkan sebuah kesatuan pemikiran, pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan itu. Penyang hinji simpe itu juga persatuan. Paturung batemburak itu juga persatuan juga. Tapi dua kalimat itu yang digabungkan menjadi satu, itu menjadi sebuah kekuatan gitu ya. Itu yang harus kita hidupkan terus gitu ya. Nah itu. Nah, makanya sekarang ini kan ada muncul walaupun bagaimana realitanya tidak demikian. Ada mobilitas penduduk yang investasi dan segala macam itu tadi membuat sebetulnya kita cenderung melakukan keretakan sosial gitu ya. Tapi disinilah kita mulai menghidupkan apa yang disebut dengan konsep budaya betang. Budaya betang itu adalah semua masyarakat yang berbeda-beda di Kalimantan Tengah itu adalah sebagai warga betang. Dia punya tanggung jawab yang sama dalam pembangunan di Kalimantan Tengah itu. Tetapi dia juga harus berpedoman pada nilai-nilai budaya yang berlaku di wilayah itu. Jadi siapapun itu pedoman pada nilai-nilai budaya yang berada di wilayah itu. Kalau itu budaya Dayak Ngaju ya budaya Ngaju yang itu ya. Dayak Manyan ya Dayak Manyan gitu ya. Dayak Siang, Borong Raya ya Dayak Simur. Jadi kita juga harus paham bahwa orang Dayak pun berbeda-beda. Kita juga menghormati budaya-budaya yang berbeda tadi. Misalnya orang Manyan, orang Lawangan, orang Murong Ras Sokusiang gitu ya. Otdanom itu punya masing-masing gitu ya. Jadi kita harus menghormati itu. Karena itu dasar dari pemikiran budaya betang itu adalah dari Rapat Damai Tumbang Ano itu. Yang pada tahun 1984 itu, yang konflik Habuno Hakayao Hajipen itu. Nah, setelah adanya Rapat Damai Tumbang Ano itu, maka semua konflik-konflik yang terjadi diselesaikan oleh Damang Kepala Adat berdasarkan
aturan-aturan adat yang berlaku dalam wilayah adat itu sendiri. Nah, jadi keragaman itu menjadi bagian biasa bagi masyarakat Dayak itu kan, sebuah keragaman itu. Nah, jadi di kampus ini keragaman itu dianggap sebagai sesuatu yang memang itu dinamika, realita kehidupan kita gitu ya. Seperti tadi pembelom tadi, itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kita hidup di dalam hakam belom? Ada toleransi, ada kebersamaan, ada konsep berbagi gitu ya. Nah itu, jadi bukan saling mematikan gitu ya, menyingkirkan orang, tidak, tapi bersama-sama kita maju bersama-sama gitu ya, seperti itu. Nah itulah konsep yang kita kembangkan di kampus itu, dan itu sesuai dengan buku saya itu yang itu kan pembinaan karakter masyarakat kampus gitu ya, itu yang saya buat waktu itu kan. Nah, dasarnya itu yang selalu, nah itu dalam konsep pendidikannya itu kan melalui dialekologi itu. Melalui dialekologi itu yang tersampaikan prinsip-prinsip pemikiran-pemikiran ini gitu ya. Nah, dialekologi itu bukan berarti etnosentrisme gitu ya. Bukan berarti etnosentrisme. Dialekologi itu adalah sebuah pengetahuan tentang orang Dayak gitu ya. Bagaimana dinamika kehidupan masyarakat Dayak itu gitu ya. Nah, ternyata dalam pemahaman saya sekarang ini ya, ternyata konsep-konsep orang Dayak itu bisa melampaui pemikiran-pemikiran teori masa kini gitu kan. Nah, misalnya salah satu konsep yang sekarang itu yang digemborkan itu adalah konsep green economic gitu ya. Green economic. Nah, ketika kita bicara green economic, salah satu di dalamnya itu adalah ekonomi inklusif. Nah, ekonomi inklusif itu sama dengan hakam belom. Ekonomi inklusif itu nah. Jadi ekonomi kebersamaan. Ekonomi kebersamaan gitu ya, kan ekonomi inklusif. Jadi bagaimana masyarakat itu sama-sama hidup gitu ya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tadi. Jadi tidak saling bersaing gitu ya, tetapi dia bersama-sama maju, bersama-sama berkembang gitu ya. Jadi bukan lalu mematikan yang satu dengan yang lain. Nah, karena konsep Dayak itu adalah konsep yang disebut dengan memanusiakan manusia atau human centered development, pembangunan yang berbasis pada manusia gitu ya. Artinya pembangunan itu juga dapat merugikan manusia, merugikan kepada manusia itu tadi. Dengan kecepatannya itu ternyata bisa merugikan manusia. Nah, itu persoalan yang kita hadapi dalam proses pembangunan seperti ini kan. Nah, itu akhirnya mereka sadar ingin kembali lagi ke metode yang disebut dengan human centered development. Konsep green economic yang digelontorkan sekarang, green economic itu adalah sebuah konsep human centered development yang berpusat pada manusia. Gitu. Jadi tidak saling mematikan ekonomi inklusif, tapi sama-sama membangun. Sama-sama sadar bahwa manusia itu bagian dari lingkungan hidup ini, lingkungan. Jadi ketika lingkungan rusak, maka manusia juga akan mengalami kerugian. Ketika itu sebuah kesadaran yang dibangun oleh green economic itu. Jadi salah satu green economic itu adalah efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian green economic, ekonomi kebersamaan. Kemudian yang berikutnya adalah rendah karbon. Itu konsep green economic. Dan ini semuanya sudah di dalam masyarakat Dayak itu sudah ada duluan, jauh sebelum teori green economic itu gitu ya. Nah itu yang menarik dalam pemikiran. Jadi saya bahkan mengatakan kalau bicara tentang human centered development, maka orang Dayak itu sudah dari dulu teori itu, gitu kan. Dan sekarang orang-orang luar justru belajar dengan teori green economic tuh. Bahkan kita bicara dengan green economic pada orang Dayak Kalteng itu sudah dari dulu. Green economic itu sudah kita lakukan teorinya, walaupun implementasinya kadang-kadang kena rotasi kepemimpinan ini kadang-kadang kan juga tidak selalu masih getol dengan teori-teori barat gitu ya, gitu, pemikirannya gitu ya. Nah itulah, jadi kadang-kadang budaya lokal itu dianggap nomor kesekiannya gitu ya. Nah tapi kampus harusnya menjadi kelompok-kelompok aktor yang harus terus memberikan kecerdasan kepada mahasiswa dan lingkungannya gitu ya. Nah itu konsep yang ingin kita kembangkan.
yang pertama itu kan kita harus membangun kesadaran. Makanya yang pendidikan apa yang diakologi sekarang, kemudian kita dilanjutkan lagi kalau di sosiologi itu ada berkaitan dengan lingkungan gitu ya, lingkungan dan kearifan lokal itu dari segi pendidikan itu sudah ada gitu ya, untuk ada gitu ya. Kemudian makanya di sini seperti gini ya, ini kita penciptaan ruang seperti ini kan penciptaan ruang kepada mahasiswa itu. Lalu di situ tuh ada ruang besar, itu juga untuk mereka berdialog di dalam itu, dia berdiskusi juga gitu kan. Nah kesadarannya ini terbangun, jadi ini ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui seperti begini nih. Ini kan arena atau ruang mereka gitu ya. Jadi ruang mereka berinteraksi, bertukar pikiran gitu ya. Jadi arena itu harus ada. Bahkan di sini kita mendatangkan orang-orang dari luar pun ada. Jadi sehingga dia tidak terkungkung ke dalam saja. Dia bisa mendengar orang di sini kan tempat pertemuan ada apa namanya, ada peneliti dari LIPI di sini, ada peneliti dari Belanda di sini. Nah di sini kita undang teman-teman yang ada di sini gitu kan, kita undang di sini kan. Nah ini tempat pertemuannya di sini. Nah disinilah kita akan mendapatkan pengayaan berpikir dan bagaimana menyandingkannya dengan pemikiran-pemikiran lokal ini tadi gitu ya. Nah disitulah apa namanya pentingnya sebuah arena begini kita ciptakan. Menciptakan arena itu yang paling penting ketika kita berinteraksi dengan lingkungan kita dan berinteraksi dengan dunia luar. Secara sadar kita lakukan itu. Nah ini saya itu menciptakan itu secara sadar, bukan saya ini ciptakan aja begini gitu, tapi secara sadar saya bangun prinsip-prinsip pemikiran seperti ini gitu ya. Nah itu